Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat dengar dimanapun Anda berada, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul kembali di majelis ini, insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sobat dimanapun Anda berada, apakah kita sudah memahami bahwa Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada diri kita? Kita lihat saja, dalam waktu 1 tahun itu paling tidak ada 12 bulan. Dan kalau kita hitung per hari, itu semuanya ada 360 hari. Bulan Ramadan itu hanya ada 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga jumlahnya hanya 30 hari atau 29 hari. Yang sangat luar biasanya adalah amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dan perlu kita respon dengan kesungguhan. Sebab tanpa ada kesungguhan dalam diri kita, puasa kita tidak akan bernilai. Yang bernilai hanyalah haus dan lapar semata. Sahabat dimanapun Anda berada, kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa kemuliaan Ramadan itu setidaknya ada 2. Yang pertama yaitu Ramadan adalah waktu diturunkannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Dan yang kedua yaitu adalah terdapat salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan sedikit lagi tentang sebuah pertanyaan. Bagaimana agar ibadah kita tetap istiqomah? Hal ini sangat penting sebab ketika sudah sampai di puasa dan kita sudah berada di pertengahan puasa, motivasi kita itu kadang turun. Kita lihat di masjid-masjid yang dulu itu shafnya rapat-rapat, shafnya sampai di luar-luar jamaahnya, tetapi di pertengahan dan di akhir Ramadan, shafnya sudah mulai sedikit jamaahnya. Bahkan jamaahnya lebih banyak ditemui di mal-mal atau di pasar-pasar, lebih kepada memeriahkan mereka, tidak memeriahkan bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana agar ibadah kita bisa tetap istiqomah? Hadirin sahabat insania dimanapun Anda berada, kaitannya dengan istiqomah itu adalah tentang keberadaan hati seseorang. Kita harus paham bersama bahwa ulama telah membagi 3 hati. Hati yang pertama adalah hati yang sehat atau qalbun shahih. Yang kedua adalah hati yang sakit atau qalbun marid. Dan yang ketiga adalah hati yang mati atau qalbun mayyit. Ketika kita menginginkan ibadah puasa kita atau ibadah kita istiqomah, maka kita tidak boleh memilih yang hati yang sakit atau hati yang mati, tetapi kita harus memilih
tentang hati yang sehat. Kita pastikan seluruh amal ibadah kita benar-benar sehat. Karena itu dengan adanya kesehatan dalam hati kita, itu akan menuntun yang namanya istiqomah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu terus berkontinu. Berbeda dengan hati yang sakit. Orang yang memiliki hati yang sakit biasanya tidak memiliki keistiqomahan. Kadang ibadah, kadang putus. Apalagi hati yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu merapatkan diri kita kepada majelis ilmu. Sebab dengan kita merapatkan barisan kepada orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita bisa tetap sehat. Paling tidak ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita yang selalu senantiasa mengarahkan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama agar kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, di lingkungan tempat kita belajar, tempat kita bekerja, tempat kita bermain, tempat kita mencari ilmu dan lain sebagainya, itu penuh dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lingkungan kita adalah lingkungan yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.